Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Asmia dengan MPM 2310157 dari program Studi Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah perencanaan eksperimen dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT, dengan topik analisis ANOVA dan randomis block design. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi badan saya kurang fit, jadi saya hanya bisa menampilkan suara dan suara saya sedikit hilang-hilang. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu mengenai latar belakang. Eksperimen sering digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhi hasil. Metode Design of Experiment atau DOE membantu kita merancang dan menganalisis eksperimen secara sistematis agar hasilnya valid dan efisien. Salah satu metode analisis yang digunakan adalah ANOVA atau Analysis of Variance yang berguna untuk melihat apakah perbedaan antar perlakuan benar-benar signifikan secara statistik. Dalam laporan ini, saya menggunakan dua jenis rancangan. Yang pertama yaitu ada CRD, Complete atau Complete Randomized Design untuk kondisi yang homogen. Dan kedua yaitu ada RBD, Randomized Block Design untuk kondisi yang heterogen atau terdapat blok pengganggu. Tujuan eksperimennya yaitu untuk menerapkan analisis varians ANOVA pada dua jenis rancangan eksperimen. Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh faktor pelakuan terhadap respon. CRD pengaruh kadar kapas terhadap kekuatan tarikan. Sedangkan RBD adalah efektivitas desain brosur di beberapa wilayah. Yang ketiga menunjukkan langkah-langkah analisis menggunakan Minitab. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan dan rekomendasi praktis dari hasil eksperimen. Di eksperimen, untuk soal yang digunakan yaitu soal 3.14 untuk CRD dan soal 4.13 untuk RBD. Model matematis dari rancangan ini secara umum menggambarkan hubungan antar faktor perlakuan dan respon yang dihasilkan, serta bagaimana pengaruh galat atau error dalam setiap percobaan diatur agar tidak bias. Intinya, model ini memastikan bahwa variasi yang kita lihat benar-benar akibat perlakuan bukan faktor lain. Berikut adalah soal yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini, yaitu soal 3.14 dan soal 4.13. Sebelum memasuki pembahasan, ada pun langkah-langkah untuk pengerjaan soal tersebut, yaitu yang pertama langkah analisis untuk CRD, yang pertama yaitu input data, yang kedua klik menu, start, ANOVA, ANOWAY, ANOVA. Lalu compression, klik Turkey, terus grouping information. Baiklah, saya akan menerapkan dan menyelesaikan soal tersebut pada aplikasi Minitabnya langsung. Data sudah saya input, yaitu untuk soal yang pertama, cotton dan strike. Soal yang pertama yaitu menggunakan rancangan CRD. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah kadar kapas berpengaruh terhadap kekuatan tarik kain pada rancangan CRD. Semua perlakuan diberikan secara acak pada kondisi yang dianggap homogen. Faktor yang diuji di sini adalah kadar kapas. Misalnya 15%, 20%, 25%, 30%,
dan 35%. Sedangkan respon adalah nilai kekuatan tarik kain, yaitu atau strike. Langkah-langkahnya seperti yang tadi saya bilang, input data, data sudah saya input, lalu klik start, terus ANOVA, terus Anoway, masukkan strike, responnya itu strike, kemudian faktornya yaitu cotton. Klik conversation, klik to key, grouping information, klik OK. Terus OK lagi. Maka muncullah hasil yang kita cari dari soal tersebut. Di sini ditampilkan analisis of variance. Hasil dan interpretasinya dari orbit ANOVA diperoleh p-value 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya kadar kapas berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik kain. Di sini hasil uji Turki menunjukkan bahwa kadar kapas 25% sampai 30% termasuk kelompok A. Sementara kadar 20% dan 15% sampai 35% termasuk kelompok B. Dan C, yang kekuatannya lebih rendah secara signifikan. Tren hasil menunjukkan kekuatan tarik meningkat seiring naiknya kadar kapas hingga 30%. Lalu menurun pada 35%, jadi kadar kapas optimal untuk kekuatan kain adalah 20 sampai 35%. Baiklah, selanjutnya adalah soal 4.13. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Langkah analisis untuk RBD. Yang pertama yaitu input data, klik menu, start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu fit general linear model. Lalu ke composition, to K pada faktor design. Yang pertama yaitu input data, data sudah saya input, yaitu desain untuk jenis browser, region untuk wilayah, dan respon untuk respon pelanggan. Lalu klik start, ANOVA, general linear model, lalu fit general linear model. Lalu responnya sebagai respon, faktornya yaitu desain dan region. Klik OK. Maka di sini tampilkan hasilnya. Itu ya hasilnya analisis of variance, di mana desain p-value-nya yaitu 0,000 dan p-regionnya yaitu 0,002. Keduanya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti desain browser dan wilayah sama-sama berpengaruh signifikan terhadap respon pelanggan. Di sini belum ditampilkan uji Tukey, maka kita akan mencari untuk uji Tukeynya dengan cara yaitu klik start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu composition. Di sini diklik Tukey, lalu klik design. Lalu klik OK lagi. Maka di sini dia ditampilkan hasil uji Turkinya di mana hasil menunjukkan
Desain kedua berada pada kelompok A dengan nilai respon tertinggi, sedangkan desain berada desain 1 dan 3 berada pada kelompok B yang berbeda signifikan. Artinya, desain kedua paling efektif dalam artinya desain kedua paling efektif dalam menarik perhatian pelanggan. Untuk selanjutnya itu mencari residual plot. Klik start, lalu klik ANOVA, general line model, fit general line model, terus grafik, klik for in one. Oke, oke. Lalu di sini hasilnya. Residual plot of response, di mana normal probability plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis lurus residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu residual vs fit versus fit acak di sekitar garis nol, yaitu variance homogen. Grafik yang ketiga yaitu histogram berbentuk lonceng. Itu distribusi normal. Yang terakhir yaitu residual versus order. Tidak menunjukkan pola, tidak ada pengaruh urutan data. Dengan demikian, semua asumsi ANOVA terpenuhi sehingga hasil analisis valid. Ini hasilnya dari yang kita cari tadi. Output utama P design 0,001 lebih kecil 0,05 signifikan. Barigannya 0,002 lebih kecil 0,05 signifikan. Untuk prestasi tokennya desain 2 kelompok 1, desain 1 dan 3 kelompok B. Kesimpulannya, kedua eksperimen berhasil menunjukkan penerapan ANOVA pada dua kondisi berbeda, CRD untuk lingkungan homogen dan RBD untuk kondisi heterogen. Kadar kapas 25-30% menghasilkan kekuatan kain terbaik, dan desain brosur 2 terbentuk paling efektif, meningkat respon pelanggan. Model ANOVA memenuhi asumsi statistik sehingga hasil analisis dapat dipercaya. Adapun rekomendasinya yaitu yang pertama produk serat. Gunakan kadar kapas 25-30% untuk hasil optimal. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Gunakan desain brosur 2 karena paling menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk eksperimen berikutnya, pertimbangan rancangan faktorial atau RSM untuk mengevaluasi interaksi antar faktor dan mencari kombinasi optimal. Baiklah, lanjut ke soal kedua pada soal UTS, perencanaan eksperimen, yaitu jelaskan setiap item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu recognition of statement of the problem pre-experimental. Tahap ini bertujuan untuk mengenal dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Peneliti menentukan tujuan percobaan, batasan masalah, serta hipotesis yang ingin diuji. Misalnya, apakah perubahan suhu dan waktu proses berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi. Yang kedua, selection of the response variable. Pada tahap ini ditentukan variabel respon atau hasil yang akan diamati dari percobaan. Variabel respon harus mudah diukur, bersifat kuantitatif, serta mencerminkan tujuan eksperimen. Contohnya waktu proses, jumlah cacat, atau kekuatan produk. Yang ketiga yaitu cost
of factors, levers, and rank. Tahap ini memilih faktor-faktor yang diduga memengaruhi hasil, beserta level tingkatan dan rentang nilainya. Faktor dapat berupa suhu, tekanan, atau kecepatan dengan level tertentu, misalnya suhu 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Pemilihan rentang harus realistis agar hasil percobaan dapat mewakili kondisi sebenarnya. Yang keempat yaitu cost of experimental design. Setelah faktor dan level ditentukan, dipilih rancangan percobaan yang sesuai, seperti desain faktorial, blok acak, atau fraksional faktorial. Desain ini membantu menentukan jumlah percobaan yang efisien serta memperhitungkan efek interaksi antar faktor. Randomisasi dan replikasi juga diatur pada tahap ini. Yang kelima yaitu performing the experiment. Tahap ini merupakan pelaksanaan percobaan sesuai rancangan yang telah dibuat. Peneliti harus menjaga konsistensi prosedur, melakukan randomisasi urutan percobaan, dan mencatat setiap hasil secara teliti. Kalibrasi alat serta pengendalian kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan agar hasil akurat. Yang keenam, statistical analysis of the data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik seperti ANOVA untuk mengetahui faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Analisis juga mencakup uji lanjut seperti 2K test dan pemeriksaan grafik residual untuk memastikan model sesuai dengan data. Yang ketujuh, conclusion dan recommendation. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi praktis. Misalnya, kondisi optimal yang menghasilkan hasil terbaik atau saran untuk penelitian lanjutan. Kesimpulan harus menjawab tujuan eksperimen yang telah ditetapkan di awal. Mungkin dari itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf jika saya ngomongnya rada susah, karena emang kondisi saya lagi kurang fit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.